Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatir. Kabel dalam jaringan internet. Ada beberapa kabel yang biasa digunakan dalam instalasi jaringan. Kita akan bahas beberapa kabel, walaupun banyak kabel yang digunakan dalam instalasi jaringan, akan tetapi pada video kali ini kita akan bahas beberapa kabel yang sering digunakan saat ini. Oke, yang pertama adalah koaksial. Kabel koaksial ini adalah gambarnya, bentuknya seperti ini, dan kita akan lihat bagaimana kabel koaksial terdiri dari dua lapisan konduktor. Oke, kabel koaksial lapisan pertama ini berupa kawat tembaga yang padat yang dibungkus oleh lapisan isolator. Jadi ini adalah kawat tembaga, sahabat bisa lihat, kemudian dibungkus oleh isolator. Kemudian yang kedua ini adalah berada di atas isolator. Ini adalah lapisan yang kedua yang berbahan metal. Biasa ini disebut sebagai metal shielded yang berfungsi sebagai pengaman dari gangguan luar, termasuk diantaranya adalah interferensi. Kemudian ini adalah pembungkusnya yang melindungi bagian dalam. Oke, itu adalah kabel koaksial. Ini adalah struktur kabel koaksial yang biasa digunakan dalam antena 4G atau dalam jaringan 4G. Antena masuk ke kabel koaksial dan langsung ke modem router menggunakan pigtail maupun tanpa menggunakan pigtail. Ini adalah konduktornya, kemudian ini adalah isolator bagian dalam, kemudian ini adalah pelindungnya, dan ini isolator luar. Jadi sahabat bisa lihat, ini adalah bagian-bagian penting dari kabel koaksial. Jadi yang berperan penting atau berperan besar dalam kabel koaksial adalah konduktornya. Jadi pastikan konduktor ini terhubung dengan antena outdoor, misalkan antena 4G. Jika konduktor ini tidak bagus dalam sambungan ke antena 4G, maka dipastikan performa antena 4G terhadap modemnya bisa kurang, apalagi putus. Oke, jika ada putus atau tidak tersambung, maka tidak ada penerimaan sinyal di modem atau router. Inilah penentunya. Jadi sahabat bisa lihat, inilah konduktornya. Kemudian di isolator dalam, kemudian ini adalah pelindung dan isolator luarnya. Rata-rata dikatakan sebagai dua unsur, konduktornya kemudian pelindungnya. Oke, yang jadi masalah kebanyakan pada antena 4G adalah konduktornya tidak terlalu bagus menyambung pada bagian drive dari antena 4G. Oke, kita lanjut. Setelah kabel koaksial, kita akan bahas tentang kabel twisted pair. Ada 3 jenis twisted pair, di antaranya adalah FTP, STP, dan UTP. Oke sahabat, twisted pair atau LAN twisted pair ini, untuk kabel twisted pair sendiri jangkauannya tidak lebih dari 100 meter. Ini kebanyakan dipakai, dan pada video sebelumnya kita sudah menguji kabel LAN UTP sampai 100 meter dengan menggunakan sumber internet dari fiber in the home. Jadi router yang pertama tersambung dengan fiber, kemudian kita sambung dengan kabel LAN sepanjang 100 meter dan masuk ke bagian kantor yang kedua untuk digunakan. Walaupun performa atau hantaran bandwidthnya berkurang. Oke sahabat, di video sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana kabel LAN sepanjang 100 meter kita menghubungkan antara dua gedung, induknya dengan fiber home, kemudian kita lanjut dengan kabel LAN sampai 100 meter untuk masuk ke router yang kedua. Oke, kecepatan bervariasi dari 10 megabit per detik sampai 10.000 megabit per detik atau 1 gigabit. Ini adalah twisted pair yang terdiri dari UTP, STP maupun FTP. Kita akan lihat satu-satu. Ini adalah ketiga jenis kabel twisted pair. Kabel UTP bentuknya seperti ini, kabel FTP bentuknya seperti ini, dan STP inilah bentuknya. Kita akan lihat satu persatu untuk ketiga kabel tersebut. Yang pertama adalah FTP atau foiled twisted pair. Ada foil di dalamnya. Jenis kabel ini dengan pelindung aluminium foil. Ada foil sehingga disebut dengan foiled twisted pair. Ada pelindung foilnya. Sahabat bisa lihat ya, warna di paling ujung ini. Setelah pelindungnya ada foilnya. Jenis kabel dengan pelindung aluminium foil. Ini adalah aluminium foilnya. Jadi sahabat bisa lihat. Kemudian di luar ini adalah kulit pelindungnya, dan aluminium foil ini melindungi kabel di dalamnya sehingga lebih tahan
dari interferensi dan paling bagus, akan tetapi harganya sedikit lebih mahal. Oke, itulah FTP atau Foilet Twisted Pair. Oke sahabat, ini adalah Foilet Twisted Pair. Dapat bisa lihat secara besarnya. Ada aluminium foilnya, kemudian ada kulit luarnya. Di dalamnya ada kabelnya. Kita lanjut ke kabel Twisted Pair yang berikut. Kabel Twisted Pair yang berikut adalah Shielded Twisted Pair atau STP. STP ini memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasang kabel. Yang pertama, FTP itu membungkus seluruh kabel, akan tetapi pada Shielded Twisted Pair atau STP ini, aluminium foilnya pada STP membungkus setiap pasang kabel. Jadi ada 4 shielded pair aluminium dalam kabel tersebut. Oke, STP, unsur kabelnya sama pada ketiga twisted pair ini. Ini adalah gambaran dari kabel STP atau shielded twisted pair. Jadi masing-masing kabel ini dibungkus oleh aluminium foil. Jadi kalau di FTP itu hanya satu aluminium foil yang terbungkus dari luar untuk membungkus 4 kabel. Akan tetapi pada Shielded Twisted Pair ini membungkus masing-masing kabel ini ada 4. Oke, itulah Shielded Twisted Pair. Oke, yang berikut adalah kabel UTP. Ini yang paling lama digunakan dan sampai saat ini terbanyak digunakan. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel Twisted Pair tipe Unshielded ini tanpa shielded, tanpa pelindung bagian dalam. Jadi kabel ini paling banyak digunakan saat ini karena memiliki fungsi yang sama, tapi harganya lebih murah. Karena ini kabel yang terlama dan paling banyak juga digunakan, atau bahkan sampai saat ini di Menir TV juga banyak menggunakan. Kita lihat bagian-bagian penting dari kabel UTP ini. Ini adalah kabel UTP, mempunyai 4 lingkaran kabel. Jadi 4 bagian kabel ini tidak ada pelindung setelah kulit luarnya. Jadi biasanya ada pelindung dari aluminium foil. Pada kabel UTP ini tidak ada pelindungnya dan bahkan lebih fleksibel dan mudah digunakan. Untuk FTP dan STP saat ini kabelnya sedikit kaku atau tidak bisa fleksibel. Oke, itulah perbedaan jika dilihat dari luar. Kabel UTP ini mudah atau fleksibel, bisa dibengkokkan, sedangkan kabel FTP terutama itu sudah kaku seperti kita melihat kabel koaksial. Oke, yang berikut adalah kabel fiber optik. Fiber optik atau FO ini merupakan serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirimkan oleh fiber optik ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Cukup fantastis dan ini merupakan teknologi yang terbaru. Kecepatan bisa mencapai 100 gigabit per sekon atau 100 Gbps dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Inilah kelebihannya. Kita lihat bagian-bagiannya. Lapisan yang paling tipis ini di dalam, kemudian di luarnya ada plastik, bagian ada lapisan medium, kemudian pelindung fibernya di luar dan pelindung kabelnya ada di luar. Seakan-akan kita lihat sebagai seutas selang atau jaringan yang selang yang di dalamnya kosong. Ini adalah fiber optik, fibernya, dan kita lihat serat-seratnya seperti ini. Dan kita lihat apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, kekurangan dari fiber optik. Harganya cukup mahal, proses instalasi yang cukup rumit. Bagi pemula tidak mungkin bisa melakukan instalasi sendiri dan membutuhkan biaya yang besar saat pemasangan. Inilah fiber optik jika menggunakan atau sistem jaringan dengan menggunakan fiber. Oke, kelebihan dari fiber optik adalah kecepatan bisa mencapai 100 Gbps dengan jarak bisa ribuan kilometer. Kemudian hantaran bandwidthnya yang besar hingga gigabit, jangkauan wilayah lebih luas, dan
kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim. Oke sahabat, itulah beberapa kabel LAN yang sering digunakan oleh pelanggan Munir TV dan banyak pelanggan yang lain di seluruh pengguna jaringan internet. Untuk informasi selanjutnya sahabat bisa kontak lewat admin@munirtv.com atau bisa melihat informasinya di web munirtv.com. Semoga bermanfaat. Let's to talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.